Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum memulai pelajaran hari ini, saya harap semua murid ambil waktu untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran hari ini. Saat ini kita berada di semester 1 di bab yang keempat dengan tema dosa dan pertobatan. Hal pertama, kita akan membahas tentang manusia berdosa. Perjanjian Baru memakai beberapa kata Yunani untuk melukiskan berbagai aspek dosa. Ada beberapa aspek dosa, antara lain yang pertama hamartia, yang berarti pelanggaran atau berdosa kepada Allah. Yohanes 9 ayat 41. 2. Adikia, artinya kejahatan, kelaliman, atau ketidakadilan. Roma 1 ayat 8. Yang ketiga, anomia, artinya kedurhakaan, pelanggaran hukum, dan menentang hukum Allah. Roma 6 ayat 19. Yang keempat, apistia, yang berarti ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan. Roma 3 ayat 3. Dari berbagai pengertian yang sudah saya sampaikan tadi, dapat dirumuskan bahwa dosa adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Manusia ingin menjadi seperti Allah. Dan salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Hal kedua, kita akan membahas tentang akibat dosa. Ada beberapa akibat dosa yang dapat kita pelajari saat ini. Yang pertama, dosa mengakibatkan pertentangan dengan Allah. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. Buktinya, ketika mereka mendengar suara Allah, mereka ketakutan dan bersembunyi. 2. Dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Seperti racun yang mematikan, dosa meracuni seluruh sistem dalam tubuh kita. Hati kita menjadi ternoda oleh dosa, dan sifat alami manusia menjadi rusak. 3. Dosa mengakibatkan konflik. Ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita dengan sesama, dengan alam, dan ciptaan yang lain menjadi rusak. Konflik terjadi di rumah tangga, di masyarakat, dan di antara bangsa-bangsa. Yang keempat, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Firman Tuhan berkata, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali saja, dan sesudah itu dihakimi." Ibrani 9 ayat 27. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Masih akan datang hari penghakiman. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana jalan keluarnya agar manusia terbebas dari akibat dosa? Jawabannya adalah hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya.
manusia memberontak melawan Allah. Maka hanya Allah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Hal ketiga, kita akan membahas tentang pertobatan. Dalam Alkitab, kata bertobat berarti berubah pikiran. Alkitab juga menjelaskan bahwa pertobatan sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Jadi, definisi pertobatan menurut Alkitab adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tindakan. Jadi, sangat penting untuk kita memahami bahwa pertobatan bukanlah hasil karya kita demi mendapatkan keselamatan. Yohanes 6 ayat 44 menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali kalau Allah menarik orang tersebut kepadanya. Jadi sangat jelas bahwa pertobatan adalah anugerah Allah. Segala yang bersangkutan dengan pertobatan, keselamatan, dan iman adalah anugerah Allah. Allah yang sudah menarik kita, membuka mata kita, dan mengubah hati kita. Panjang sabar Allah menuntun kita kepada pertobatan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Hal keempat, kita akan membahas penjelasan dari Alkitab. Saya harap semua murid menyiapkan Alkitab dan membaca setiap firman Tuhan yang saya sebutkan pada saat ini. Yang pertama, Lukas 15 ayat yang ke-7. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa satu orang berdosa yang bertobat membuat seluruh surga bersukacita. Yang kedua, Mazmur 51. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa pertobatan Daud dari dosa yang begitu mengerikan dan pengampunan Allah yang begitu ajaib menunjukkan bahwa tidak ada dosa apapun yang memisahkan manusia dari kasih Allah. Yang ketiga, 1 Yohanes 1 ayat 9. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang setia dan adil. Jika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan pasti mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Puji Tuhan, untuk hari ini pelajaran cukup sampai di sini. Dari pelajaran hari ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, dosa adalah pemberontakan manusia terhadap kehendak Allah. 2. Pertobatan, keselamatan, iman adalah anugerah Allah. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Setelah selesai belajar hari ini, saya harap semua murid ambil waktu untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tetap semangat belajar, kerjakan semua tugas-tugas sekolah. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.